Kita lagi bongkar, saya lagi bongkar. Ini lampu panel surya 3,7 volt. Pakai baterai 18650. Pakai 2. Dan ini dia kendalanya ada kerusakan di modulnya, modul sensor, modul chargernya semuanya rusak, dan katanya ini sekarang mau dirubah aja, mau jadi seperti lampu emergency, jadi pakai saklar on off di sini, dan nanti untuk chargernya saya akan tempel di sini, di dalam sini tapi agak keluar. Oke, kita langsung mulai aja untuk pembongkaran. Ini dilem, rupanya ini dilem, kita percepat. Oke, jadi ini tutupnya, kita copotin aja. Ini kan masang seperti ini, kabelnya jadi keluar dari sini karena nanti kita mau pasang chargerannya adanya di sini. Nah, chargeran adanya di sini, mau gak mau nanti kita bolongin di tengah sininya, sini tengah-tengahnya dibolongin. Oke, ini kita bor di sini. Oke, ini udah bolong. Itu solder. Ini juga disolder. Timahnya jangan terlalu banyak banget, jadi hanya sedikit aja. Jadi biar nggak luber, khususnya di jalur plusnya ini. Jangan sampai luber ke pinggir. Itu solder. Ini juga disolder. Timahnya jangan terlalu banyak banget, jadi hanya sedikit aja. Jadi biar nggak luber, khususnya di jalur plusnya ini. Jangan sampai luber ke pinggir. Oke, ini untuk pemasangan saklar di sini. Oke, ini udah tinggal pasang aja. Terus nanti ini ditutup pakai solasi kertas. Nanti solasi kertasnya kan warna putih tuh, nanti dikasih spidol warna hitam. Ntar baterainya adanya di sini, seperti pada umumnya aja untuk pemasangannya. Ntar saya pandu untuk jalur soldernya. Saya mau cari bautnya dulu, tadi hancur soalnya. Oke, waktunya kita pasang si bautnya. Aduh, ini ada yang nyangkut ini. Pasang baut. Pasang baut yang kecil-kecil. Ini ternyata bautnya beda-beda ya dia. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi untuk yang dalam ini pakai bautnya yang pendek. Oh iya, untuk lemnya pakai lem power glue ya. Gunain lem power glue. Kota nanti ada yang nanya, tadi untuk ngelem IC chargernya pakai apa bang, misalkan. Nah, pakai lem power glue untuk pengelemannya. Jatuh. Aduh, tidak nyampe guys. Bautnya hancur. Oke, ini baut penggantinya. Jadi setelah kita pasang ini langsungin aja ke baterai. Oke, ini langsungin aja ke baterai.
nggak usah dibikin ribet, jadi langsung aja ini ke baterai. Ntar kita buat jalur lagi untuk ke lampunya. Solder dulu. Nah, jadi untuk yang garis-garisnya ini, garis-garis itu minus. Garis-garis minus. Untuk plusnya itu yang putih polos. Oke. Nah, ini ketika kita charger dia langsung bisa nyala ya. Udah ada arus masuk soalnya. Jadi ntar sekarang kita waktunya bikin untuk jalur lampunya. Saklarnya. Jadi untuk yang pemutusnya ini yang kita pakai kabel plus satu nyambung ke sini, yang satunya lagi ke baterai. Yang groundnya ini langsung saja ke ground sini gitu. Tapi ini harus kita sambung dulu karena kependekan kabelnya. Kita pakai kabel yang tadi aja ya. Ini kabelnya yang tadi. Ini video nanti paling saya skip beberapa aja, yang lainnya nggak akan saya skip, jadi biar ada hiburannya sedikit gitu, nontonnya biar agak lama. Nah, udah disolder, waktunya kita tutup solasi aja. Kalau ada solasi bakar. Saya sebenarnya ada solasi bakar, cuman biar kita menghemat waktu dan juga yang nontonnya kan kadang juga ada yang punya solasi bakar, ada yang enggak. Takutnya ntar kalau kita pakai solasi bakar dikiranya itu wajib solasi bakar bang, ntar gitu. Jadi ini nggak harus solasi bakar aja, pakai solasi biasa juga bisa, nggak diwajibkan juga harus solasi bakar, enggak. Jadi ini biar penontonnya nggak bingung nanti ketika saya pakai solasi bakar. Kan kadang ada tuh yang nanya itu wajib solasi bakar aja, nggak boleh solasi biasa. Soalnya sering tuh yang komen seperti itu, makanya saya menyarankan kalau gini tuh udah pakai solasi biasa aja, karena kan nggak semua orang juga punya solasi bakar, dan tiap wilayah yang jual solasi bakar tuh jarang. Itu yang bikin ribetnya, jadi nyari solasi bakarnya tuh agak kesulitan. Saya juga kalau beli solasi bakar tuh di online, karena nggak semua toko tuh jual. Oke, jadi ini kabel groundnya ke sini, kabel plusnya plus dari lampu, ini ground dari lampu langsung ke baterai. Nah, ini plusnya nyambung ke saklar, satu saklarnya lagi kan ada dua kaki, yang satu saklarnya sambungin ke plus baterai. Udah tinggal begitu aja dan langsung menyala. Oke, jadi kita tinggal tahap terakhir. Oke, baterainya nanti adanya di sebelah sini. Oke, ini mau disolasi boleh, nggak disolasi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau aman kita solasi aja. Sebenarnya ini nggak akan konslet juga kalau nggak disolasi, karena bahan ininya bukan bahan besi ya, jadi semacam bahan babet, jadi sekalipun dia terkena arus nggak terjadi konslet. Tapi kalau yang takut terjadi konslet silakan, kita mencontohkan yang baik-baiknya saja, jadi lebih baik kita solasi. Udah seperti itu aja, dan lampunya sudah bisa menyala. Nah, jadi tinggal pencet tombol di sini bisa menyala. Untuk chargernya, sebentar saya coba colok dulu. Nah, ini untuk chargernya pakai micro USB ya chargernya. Aduh, agak kesulitan ya. Dah. Nah, itu sudah menyala tuh, warna merah. Jadi kalau full itu biru. Dan ini chargernya bukan yang
smart charger ya, bisa dikatakan yang bisa off ketika udah penuh. Jadi dia di sini meskipun udah penuh hanya lampunya aja biru, tapi arusnya tetap masuk ke baterai. Jadi kit charger itu ada dua macam. Jadi kalian bisa beli yang kit charger tipe biasa atau mau yang smart chargernya. Jadi ketika off atau ketika full tidak ada arus yang masuk ke baterai. Gitu. Langsung cut off dia. Meskipun lampunya biru tapi langsung cut off. Kalau ini dia nyala terus, nyambung terus arusnya ke baterai. Jadi baterainya bisa rusak juga. Jadi dia hanya menandakan kalau full itu biru. Tapi bukan berarti arus yang masuk ke baterai itu di cut off atau tidak ada arus masuk. Tetap dia ada arus masuk karena ini bukan smart charger. Dan maksimalnya untuk charger ini tuh rata-rata di 2 jam atau 3 jam. Tergantung dari baterai yang kita pakai, baterainya berapa mAh dan dari nolnya itu berapa posisi off-nya itu. Maksudnya baterai nolnya tuh ada berapa persen. Kadang kalau sampai nol banget di baterainya, ngecasnya bisa lebih lama lagi. Gitu. Jadi dari jumlah baterainya juga pengaruh, terus dari pemakaian kitanya kalau terlalu lama sampai baterainya nol banget. Nah itu juga bisa bikin pengecasan lama karena kit charger ini maksimal hanya 1 ampere arus yang dikeluarkannya. Ini kita ganjel, kalau nggak diganjel nantinya malah bikin si baterainya kocak atau oblak atau bunyi di dalamnya. Ketika kita kocok-kocok gitu dia bunyi, makanya harus kita ganjel. Oke, ini udah beres. Ini udah beres waktunya kita ngerapihin si lampunya. Kemana nih, hilang baut. Oke. Saya nggak sukanya tuh dari model ini tuh dia bautnya gampang banget miring. Kita masang udah lurus pun jadi dratnya dia bikin sendiri. Jadi bikin pemasangan bautnya tuh bisa ceng. Itu yang saya nggak sukanya dari bahan babet tuh. Jadi kita kencengin, dia nggak langsung ngikutin jalur yang lama. Nah seperti itu, jadi seperti ada macet-macetnya. Oke, ini udah jadi. Nah yang bolong ini kita tutup pakai solasi kertas. Tutup pakai solasi kertas. Terus tinggal ini nggak jadi masalah loh ya. Jangan nanti ada yang komen, oh jelek bang jangan pakai solasi kertas, nah itu tembus air. Enggak, ini nggak tembus kecuali direndam di dalam ember baru dia masuk air. Tapi kalau cuman karena seperti hujan biasa gitu doang air ngalir, enggak. Kalau direndam beneran ya, karena saya pakai cara ini udah cukup lumayan lama. Tapi kalau mau lebih aman, dari dalam ditutup plastik dulu, lebih aman lagi. Tapi selama saya pakai model ini nggak ada air masuk, kecuali dari rembesan sini ya, itu berarti karetnya udah jelek. Intinya selagi bukan untuk pemakaian outdoor sampai direndam segala macamnya memang nggak jadi masalah. Tapi kalau emang ngetesnya direndam di ember pasti masuk air. Udah seperti itu aja intinya, jadi tidak ada perdebatan. Oke. Jadi ini dia tahan air juga, tetap tahan air, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau direndam di ember ya pasti dia masuk air. Karena bawaannya pun waktu original ininya juga dia nggak boleh direndam. Kalau cuman air ngalir bisa.
Ini nggak akan ada masalah ini. Mau dikena air gimana pun nggak akan ada masalah. Pun seandainya mau ditaruh di outdoor, posisi chargernya harus kebalik. Nah gini, jangan di atas. Sekalipun di atas juga nggak akan langsung koslet segala macam, nggak. Paling karat di bagian sininya. Nah itu aja. Oke, ini udah beres. Di charger udah bisa. Mantap. Oke, jadi ini udah diganjel. Di dalamnya kelihatan ya, tuh. Saya ganjel jadi biar ininya rata papan PCB-nya. Karena kan ini dari ujung sini sampai ke sini kan agak ke dalam gitu ya. Jadi agak ngangkat depannya gitu. Jadi biar dia rata, kita ganjel baru dilem. Lemnya nggak usah terlalu banyak. Jadi kita ngincernya hanya di bagian titik tertentunya aja. Pojok-pojoknya saja. Jangan semuanya juga yang dilem. Oke, langsung kita pasang. Ini kan udah nggak digunain lagi untuk taruh di luar ya, udah nggak harus ditaruh di luar. Panel surya ini kan tadinya ditaruh di outdoor kan, hanya untuk outdoor. Jadi ini karena udah nggak untuk outdoor lagi, kita pemasangannya nggak terlalu ribet, nggak terlalu harus ada karet segala macamnya. Jadi hanya beberapa aja. Kalau misalkan karetnya udah pada soak, ibaratnya udah pada hancur, karetnya nggak ada, yang nggak harus dipasang, diusahakan dipasang. Karena memang ininya juga sudah jadi lampu emergency, bukan lampu outdoor lagi. Sekalipun di outdoor masih bisa, paling nanti kita batasi untuk air yang masuk, misalkan nggak boleh kehujanan atau gimana. Yang jelas untuk karet-karetnya kalau udah nggak ada, nggak usah dipaksain harus ada. Hanya seperti itu aja intinya. Jadi kalau misalkan karetnya nggak ada, ya nggak harus dipaksain ada, karena udah bukan buat outdoor lagi. Jadi kalau misalkan ada yang komen itu karetnya pasang, ini karena untuk bukan outdoor lagi, jadi nggak harus diadain karetnya. Nggak diharuskan ada karet, karena yang punyanya juga bilang ini udah nggak bakal dipakai buat outdoor, jadi untuk dipakai buat di dalam rumah. Sekalipun dipakai outdoor juga air nggak akan masuk sebenarnya, kecuali direndam ya. Kalau direndam udah beda cerita. Dan ini pun nanti akan saya kasih lem. Ini dikasih lem sama saya, jadi ditutup lem gitu, semacam lem B7000 yang biasa dipakai buat lem LCD, lem-lem yang elastis. Ini salah satu contohnya seperti ini. Udah oke, jadi ntar kita tinggal pasang aja. Ini saya mau kasih lem dulu. Oke, kita kasih lem semuanya di pinggir-pinggirnya yang berhubungan dengan komponen. Tapi ya, kalau yang berhubungan yang nggak ada urusan dengan komponen ya nggak usah. Oke, ini udah, hanya sebagian aja ya, jangan semuanya dikenain. Seperti ini aja udah cukup. Ini untuk lem LCD warna hitam, jangan yang bening. Tapi kalau yang bening udah kurang bagus kualitasnya, nggak bisa, saya udah pernah nyoba, kurang oke. Jadi harus pakai yang hitam. Untuk nutupi komponen atau apapun pakainya yang hitam, jangan yang bening. Kurang merekat juga dan tetap masuk air, jadi tetap bocor kalau yang model hitam ini enggak. Ini jadi udah kita masukin, jadi lubang yang tadi dibor. Ini untuk kabelnya, kabel charger. Nanti untuk IC chargernya adanya di sebelah sininya, tinggal dilem aja. Tapi usahakan nanti diganjel dulu ya di sini nih, di kaki sininya, di belakangnya diganjel. Jadi biar dia itu nggak nempel terlalu di bawah nih. Kalau gini kan agak miring, jadi dia biar agak rata posisinya.
Setelah rata baru dilem.